Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد في سبيله إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kitab Kaifa Tutil al-Umr al-Intaji, bagaimana menjadikan umur kita manfaat atau produktif. Pada pagi hari ini kita masuk pada bagian kedua dari cara memanjangkan umur dengan amal-amal yang pahalanya berlipat ganda. Pada bagian yang kedua ini disebutkan adalah ibadah-ibadah yang pahalanya itu seperti haji dan umroh, gitu. Ya. Jadi sekarang ini yang dibahas adalah ibadah-ibadah yang punya pahala seperti haji dan umroh. Di awal disebutkan oleh muallif atau pengarang kitab ini, la syakka annal muslima la yumkin an yahujjal bait al-haram illa marratan wahidatan kulla amin. Wa la syakka aydan anna kulla muslimin yatamanna an yahujj kulla amin wa yatamanna an yu'ammir alfa sanatin hatta yahujj kulla sana. Walakinna mahma harasal muslim an yahujj kulla amin falan yablugh adad hajatihi akthar min adad sanawat umrihi. Walidzalika law qila an muslim annahu hajja sanatain hajja sittina hujjatan fama'na dzalika anna umrahu laysa aqall min sittina sanah. Walakin kaifa nasir ila hadzal adad wa akthar minhu liyafuqa adada hajjina sanawati umrina wa bil hirsi ala ada'il a'mal allati thawabuha ya'dil hajj wal umrah wa mithalu dzalikal ati. Disebutkan di sini ya teman-teman sekalian bahwasanya setiap muslim itu tidak diragukan, ya, tidak mungkin mereka itu melakukan haji ke Baitullah, ya, pada umumnya kecuali hanya sekali setiap tahun. Ya, dan tidak diragukan juga bahwa setiap muslim itu berharap, ya, mereka itu bisa pergi tiap tahun, ya. Paling-paling kalau nggak banyak duit dia mutawif gitu ya, yang bisa berangkat atau yang membantu pemerintah, tenaga haji tenaga pegawai haji itu ya. Akan tapi realitanya orang tidak bisa berangkat setiap tahun kan, dengan segala keterbatasan yang dimilikinya. Harapannya memang bisa berangkat tiap tahun, ya. Akan tetapi hal itu ternyata bukan sesuatu yang mustahil, tapi bisa dilakukan dengan cara yang berbeda. Artinya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyadari betul bahwa tidak semua orang punya kapasitas yang sama. Paling-paling ya orang tuh hanya bisa sekali misalkan berangkat haji. Umroh pun juga nggak mungkin bisa tiap bulan atau tiap tahun kadang-kadang, dengan segala keterbatasan finansial yang mereka miliki.
Bahkan di kita di Indonesia umumnya orang berangkat haji di usia yang sudah cukup tua gitu ya. Padahal realita di lapangan haji itu adalah ibadah yang nuansa fisiknya itu luar biasa. Ya. Kenapa kemudian teman-teman dengan usia muda sekarang di Korea, kemudian dengan kesempatan yang tidak didapat di tempat yang lain misalkan atau di Indonesia, karena di Malaysia saja yang jumlah populasinya tidak sebanding dengan Indonesia, itu jauh lebih lama antriannya Malaysia itu. Ya, di Indonesia sudah jelas antara sekarang itu udah lebih dari 5 tahun. Dulu 5 tahun saja nunggunya. Sekarang sudah lebih sampai 20 tahun. Ya. Jadi orang mau berangkat tapi kesempatan itu juga tidak semakin mudah. Gitu. Belum lagi dengan uang yang dimiliki juga terbatas misalkan. Nah, ini kan butuh usaha yang keras ya biar kita bisa berangkat. Nah, kesempatan itu di Korea cukup terbuka. Misalkan di Korea itu orang berangkat haji daftar, katakan hari itu ya, uangnya ada, masih dapat visa, udah berangkat. Kan syaratnya visa saja sebenarnya. Ya. Di Korea begitu. Karena jumlah kuotanya katakan itu tidak prosentasenya itu sangat kecil dari jumlah warga Korea itu sendiri, sehingga jatahnya itu banyak digunakan oleh orang-orang asing. Ya, saya kira jumlah yang banyak atau terbanyak itu antara 100-an saja di Korea yang berangkat. Ya. Uangnya ada. Sekali kerja itu satu bulan udah bisa buat bayar DP misalkan. Ya. Jadi kesempatan di Korea cukup besar. Karena kalau menunggu di Indonesia antrian panjang, nunggu waktu sehingga bisa jadi sudah tua. Sedangkan tadi sampaikan bahwa ya ibadah ini nuansa fisiknya luar biasa. Ya. Tawaf fisik, sa'i fisik, ya. Kemudian ketika melempar jumroh juga fisik, gitu ya. Kemudian juga saat ya berjalan misalkan, ya sekarang ada kendaraan enak, ya. Ketika mau kumpul mabit di Mina juga fisik, misalkan. Ya, sampai sekarang bahkan ada yang masih tetap dengan jalan kaki gitu. Jadi teman-teman sekalian, berangkat di sini sekali lagi dengan kesempatan yang ada itu terbuka luas, ya. Sehingga kalau tidak dimanfaatkan secara baik, menurut saya atau menurut hemat saya itu sangat sayang. Makanya di antara tulisan yang saya tulis di buku Sukses Merantau Dunia Akhirat itu adalah haji dari Korea. Ya, karena luar biasa ya. Ya, kalau misalkan tiap tahun teman-teman atau tiap bulan nabung dan diniatkan untuk haji, itu berkah rezekinya insyaallah. Ya, kenapa? Karena setiap niat kita dari harta yang kita miliki ya untuk kebaikan itu, maka Allah akan ganti. Tadi malam sudah saya sampaikan perkataan ulama. Ya, man taraka syai'an lillahi awadallahu ya khairan minhu. Barang siapa yang dia itu meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ya nafsu kita untuk jalan-jalan, nafsu kita untuk beli barang-barang branded misalkan, itu kita tinggalkan semuanya. Kenapa? Karena Allah, wah tujuannya saya mau berangkat haji tahun keempat misalkan di Korea, maka Allah akan ganti. Awadallahu khairan minhu. Allah akan ganti dengan hal yang lebih baik lagi. Gitu. Ya. Saya nanti mau berangkatnya kalau sudah sama istri saja, kalau kesempatan itu ada.
gitu ya. Kesempatan itu nggak datang 2 kali. Maksudnya usia ya. Oh, Pak Edi berubah. Pak Edi jadi gondrong. Jadi kesempatan itu nggak datang 2 kali ya. Tinggal kita memahamkan kepada pasangan kita saja. Ya, maaf, aku mau berangkat dari sini. Nanti ada kesempatan kita berangkat lagi, misalkan begitu. Atau memang ya sejak awal sudah tuh dari tahun pertama di Korea sudah niatin langsung daftar dengan istri di Indonesia, itu juga boleh itu. Sehingga uang kita itu benar-benar terarah gitu. Ya. Karena ketika kita itu, jadi orang tuh begini teman-teman, orang tuh kalau nggak sibuk dengan, ini kata Imam Ghazali ya, orang tuh kalau nggak sibuk dengan zikrullah, zikir kepada Allah, ingat sama Allah, atau orang tuh kalau uangnya nggak disibukin untuk urusan Allah, jangan-jangan untuk urusan bukan Allah, gitu. Itu kata Imam Ghazali begitu. Kemungkinan besar begitu orang, gitu. Maka lebih baik sejak awal sudah diarahkan untuk Allah, gitu. Apapun itu. Wah, aku mau buat orang tua, misalkan hajinya duluan dia atau umrohnya duluan dia. Udah fokus aja, nggak apa-apa dia, ya pakainya dengan segala keterbatasan, bajunya second paling jelek gitu ya, gitu ya misalkan. Ya barang yang dipakai juga, ya yang penting sekedarnya saja gitu ya. Insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik. Gitu. Ya. Hadirin rahimakumullah. Nah, karena tidak semua orang bisa berangkat ke sana atau beribadah haji dan umroh, maka kemudian di dalam agama kita itu Rasulullah SAW ya membuat atau menjadikan ada ibadah-ibadah itu yang dia itu pahalanya seperti pahala haji. Seperti itu bukan berarti sama ya, ini perlu digarisbawahi. Ya. Seperti itu bukan berarti sama. Jadi jangan kemudian memahaminya, saya udah melakukan ibadah yang ini udah sama seperti haji atau umroh. Enggak. Seperti itu maksudnya ya mendekati lah. Ya, seperti itu. Ya semoga saja misalkan dengan ibadah-ibadah tersebut nanti yang akan saya sebutkan ya kita itu ya semakin dekat dengan ibadah itu, seperti itu. Ya, harapan kita begitu. Hadirin rahimakumullah, yang pertama adalah ibadah yang punya pahala seperti haji dan umroh. Ya, itu adalah tahjij adat minan nasi bimalikin ya bimaliki kulli amin qadral imkan, menghajikan ya orang lain ya dengan harta setiap tahun semampu kita. Maksudnya semampu kita tuh kita ngajin 1 orang, 2 orang, 3 orang. Ya. Itu sama saja orang yang menghajikan pahalanya seperti orang yang berhaji. Atau mengumrohkan seperti pahala orang yang umroh gitu. Ya. Disebutkan di sini harasa katsirun minas salafi 'ala al-iktsar minal haji wal umrah istijabatan li da'watin nabi sallallahu alaihi wasallam allati rawaha Abdullah bin Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr wad dhunub kama yanfiyal kirh khabathal hadid wal dhahaba wal fiddah. Kata Rasulullah SAW ya dari Ibnu Mas'ud ini hadisnya, ya ikutkanlah antara haji dan umrah atau kerjakanlah haji atau umrah. Karena keduanya itu yanfiyanil faqr wal dhunub. Karena haji dan umrah itu bisa menghilangkan kefakiran. Artinya apa? Bisa bikin kita kaya. Allah akan ganti itu. Saya waktu mau berangkat haji kemarin itu kan hanya ikut petuah ibu aja. Nggak ada dalam pikiran saya mau berangkat haji di sini. Nggak ada sama sekali. Adalah niat gitu ya, berdoa minta sama Allah. Ya ada, tapi kan ya habis uang tiap bulan habis gitu ya, cuma lewat doang. Gitu.
Artinya habis juga alhamdulillah buat kebutuhan keluarga semuanya. Nggak ada sisa gitu. Sisa-sisa sedikit lah gitu ya. Paling cuma 50 ribuan gitu ya. Ya. Jadi nggak terlalu idealis saya berpikir saya harus haji gitu. Karena kebahagiaan itu atau kebaikan itu juga tidak memaksakan dalam agama. Kalau nggak mampu ya sudah, gitu aja. Ya. Nggak terlalu harus dipaksa-paksa gitu. Ya. Pikiran saya begitu. Udah, tapi kemarin ketika di tahun 2023 ya berangkat ya. Tahun kedua berarti. Setelah 1 tahun di Korea, kemudian ibu saya bilang, kamu katanya di sana bisa berangkat haji ya? Bisa, kalau ada uangnya kata saya. Berangkatlah gitu. Nanti DP-nya segala macam gimana kata saya. Belum kepikiran. Terus kata ibu saya berangkat, nanti DP-nya dari ibu. Oh ya baik, saya bilang gitu aja. Karena saya nggak selalu berusaha tidak mau membuat ibu tuh kecewa gitu ya. Jadi selalu saya iya aja gitu. Baik Bu. Karena kita itu nggak boleh ya sampai ibu kita dalam posisi beliau itu katakanlah berargumen pada sesuatu yang sebenarnya itu salah, kita nggak boleh melawan. Ya, lebih baik diam. Karena khawatir menyinggung. Gitu ya, diam saja sudah. Gitu. Karena ridho Allah itu pada ridho orang tua. Sayang Allah pada sayang orang tua. Akhirnya saya iya aja gitu ya. Iya insyaallah. Nggak lama dikirimin DP-nya sama beliau. Itu DP-nya masih 2,5-an lah. 2,6 saya berangkat sama Haji Nasrul. Udah saya masukin DP-nya. Dan waktu itu biayanya nggak terlalu mahal, masih yang diinformasikan 6 jutaan. Gitu ya, 6 jutaan. Sisanya bagaimana? Ibu saya tanya lagi, gimana sisanya? Ada. Gitu ya. Ada kata saya, insya Allah ada. Artinya saya nggak mau repotkan itu. Udah dibayarin DP-nya saja, alhamdulillah. Akhirnya ya, qadarullah ada semuanya. Ya. Jujur saja, baru selesai cicil sama komite bulan ini. Ya, terakhir 50 ribuan. Saya cicil 2,5. Ya alhamdulillah bisa berangkat gitu. Artinya bagi teman-teman, Al-Quran ketika mengatakan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, itu benar bahwa sebaik-baik bekal untuk berhaji itu bukan uang. Uang itu hanya asbab. Berapa banyak orang yang bisa berangkat tapi kan tanpa uang, nggak punya uang. Karena Allah katakan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu dengan takwa, bukan dengan uang. Ya. Ada yang hajinya abidin gitu kan, haji karena uang dinas gitu kan, hajinya haji apa lagi ya, kayak saya juga hajinya haji apa itu ya, cuma ikut nasihat orang tua saja, bismillah berangkat. Nah orang yang berangkat haji saja udah luar biasa, apalagi punya kemampuan harta kemudian dia berangkatin orang untuk berangkat haji, itu luar biasa ya. Di sini disebutkan ya sekali lagi yanfiyanil faqr wal dhunub. Jangan takut miskin. Ya, jangan takut kita tuh melarat gara-gara kita berangkat haji. Allah ganti. Kama yanfil kir. Bahkan di sini sebelumnya ya, haji dan umroh itu selain bisa menghilangkan kefakiran juga menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita ini banyak dosa, tapi bukan berarti habis korupsi berangkat haji gitu ya, biar dosanya selesai gitu. Ya. Jangan seperti itu juga niatnya. Tapi sadari bahwa kita tuh banyak dosa, sehingga salah satu cara untuk mengurangi atau menghapuslah katakan ya dosa yang kita miliki itu dengan amalan-amalan yang pahalanya itu luar biasa. Ya tadi malam sudah kita sampaikan yang hubungannya dengan sholatnya saja begitu. Sholat di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, pahalanya luar biasa. Itu sekali sholat loh, bukan berkali-kali. Sekali sholat pahalanya luar biasa. Di Masjidil Nabawi berapa?
1000. Di Masjidil Haram berapa? 100.000. Luar biasa. Ya. Ya, jadi hadirin rahimakumullah, ini yang pertama. Ya. Menghajikan orang dengan harta yang kita miliki setiap tahun atau enggak setiap tahun, pernah menghajikan semampu yang kita miliki. Yang kedua, ulasannya agak panjang sebentar. Yang kedua adalah ibadah yang punya pahala luar biasa atau memiliki pahala bagaikan haji dan umroh, atau haji saja atau umroh saja misalkan. Itu yang kedua itu adalah salatul isyraq. Salat isyraq atau salat syuruk. Ya, semoga kita ini setelah dikasih tahu semangat untuk salat ini gitu ya. Jadi tidak hanya 1-2 orang, ya, kita bersemangat karena pahalanya luar biasa. Ya, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik, man shallal ghadata ya fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu syams thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin ya wa umratin tammah. Ya. Barang siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk zikir kepada Allah sampai matahari terbit, ya. Kemudian dia salat 2 rakaat, ya, ini maksudnya salat syuruk ya, atau salat isyraq, kanat lahu ka ajri hujjatin atau hajjatin, maka dia mendapatkan pahala seperti orang berhaji, wa umratin, seperti orang yang umroh, tamah. Bahkan Rasulullah mengatakan sempurna, lengkap. Ya. Ini teman-teman sekalian. Ya. Yang kedua apa? Salatul isyraq. Pahalanya bagaikan haji dan umroh, atau bagaikan orang yang berhaji dan berumroh. Ya. Nah, ini beriringan teman-teman, ya, beriringan. Walaupun nanti misalkan ketika kita baca ya pembahasan tentang perbedaan ulama tentang salat ini, ada yang menyebutkan misalkan bisa dilakukan di rumah misalkan, ya. Tapi tetap beriringan. Coba perhatikan hadisnya itu. Salat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk zikir, berarti kan menunggu. Ada jeda dia untuk menunggu. Qa'ada yadhkurullah. Duduk zikir kepada Allah sampai matahari terbit. Ya. Kemudian dia salat baru. Nah, akan tetapi ya, ada penjelasan para ulama bagaimana cara melakukannya, itu tidak langsung. Ya, yang pertama ingin saya sampaikan, nanti ketika membaca dalam kitab yang lain misalkan, atau membaca pendapat ulama yang lain, memang ada yang menyamakan antara salat syuruk dengan salat duha. Ya. Makanya di sini disebutkan misalkan, ya, wa hadhihi tusamma salatul isyraq. Ya, ini di dalam saya lihat di website yang lain ya. Wa hadhihi tusamma salatul isyraq, namanya adalah salat isyraq. Wa ba'd ahli ilmi ya yufarriqu bainahuma wa baina salatid duha wa kullu minhuma tujazza an ukhra lakinna bi syartin an yusalli subh wa yabqa fi musallahu hatta tarfa asy-syams thumma yusalli. Ya, disebutkan di sini bahwa sebagian ulama ya itu membedakan. Berarti kan ada sebagian yang lain yang menyamakan gitu kan. Sebagian yang ya yang lain ada yang menyamakan dengan salat duha, sebagian yang lain ada yang kemudian membedakan dengan salat duha. Kenapa kok ada yang menyamakan? Karena waktunya sama. Salat duha itu kan itu, ya, mulai syuruk katakan, ya, sampai nanti sebelum matahari
ya apa benar-benar tegak waktu zuhur itu ya, sebelum zuhur lah katakan seperti itu, atau sekitar 10 menit ya sebelum zuhur, itu sholat duha bisa dilakukan sepanjang itu. Nah, karenanya kemudian karena waktunya mirip, awalnya ya dianggapnya seperti sholat duha. Tapi sholat syuruk itu terbatas hanya di waktu setelah syuruk. Duha kan lebih panjang, gitu. Ya, kalau duha lebih panjang, selama dia ya belum katakanlah zuhur, orang masih bisa melakukan sholat duha sebelum sesudah syuruk sampai ya sebelum zuhur gitu. Tapi syuruk disebut syuruk itu kenapa? Karena dia dilakukan ketika matahari terbit atau setelah matahari terbit. Itu ya. Dan dilakukannya 2 rakaat. Ya, 2 ya. Salat sunnah itu secara umum asalnya 2 kecuali witir. Ya, witir itu 1 rakaat paling minimal. Hadirin rahimakumullah. Nah, makanya di sini juga disampaikan ya, bisyartin an yusalli subah. Syaratnya salat subuh. Wa yabqa fi musallahu, dan dia tetap berada di tempat salatnya. Makanya kemarin ketika zaman Covid itu ada ulama yang membolehkan salat syuruknya di rumah. Di sini ada penjelasan wa yabqa fi musallahu. Asalkan itu dia beriringan, habis salat subuh misalkan, diam dia kemudian ya katakan di mihrab yang dia bikin di rumah itu ya, tempat salat itu, diam dia zikir ya. Kemudian habis itu dia waktu syuruk muncul ya, jeda antara 10 sampai 15 menit ditunggu, jangan langsung salat ya, karena ada ulama mengatakan ketika kita langsung salat pas waktu syuruknya, katakan di sini mengikuti waktu salat, waktu ini ya, jam yang ada nih 7.40, jangan pas 7.40-nya. Ada ulama mengatakan seperti itu. Tunggu sampai 10 atau 15 menit atau 20 menit. Karena kita dilarang sholat ya, waktu syuruk itu bisa dianggap seperti orang yang menyembah matahari. Itu menyelisihi itu maksudnya. Kita kan nggak boleh menyembah ya, menyembah matahari, tapi menyembah kepada Allah. Menyelisihi itu, maka para ulama mengatakan tidak pas katakan 7.40-nya, tapi kasih jeda sampai 10 atau 15 menit ke depan ya, berarti sekitar 7.50 atau 7.55 baru kita melakukan sholat syuruk. Ya, itu ya. Nah, pahalanya luar biasa ya teman-teman, sekali lagi ya, pahalanya adalah ya bagaikan pahala haji dan umroh ya. Kalau kita bisanya cuma sepekan sekali karena ikut kajian, subhanallah ya, kita minta habis itu doa sama Allah, ya Allah, dengan wasilah ini semoga bukan saja pahalanya ya yang seperti haji atau umrah, ya Allah, mudahkan hamba untuk sampai ke tempatmu ya Allah, menengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Karena semuanya ada asbab, teman-teman. Apa yang mau kita capai itu kan ada asbab. Orang bisa kaya karena kerja keras. Orang mau dapat kebaikan akhirat juga harus kerja keras. Gitu. Ya. Yang kedua, salat isyraq. Yang ketiga, ya, ini pahalanya seperti pahala haji ya. Tadi saya bilang kan di awal, ada yang haji sama umroh, ada yang haji saja, ada yang umroh saja nanti disebutkan. Nah, sekarang yang ketiga, ibadah yang kalau kita lakukan itu ya, kemudian ya, pahalanya seperti haji secara sempurna. Gitu. Apa yang ketiga? Hudur durus ya, durusil ilmi wal muhadarat fil masajid. Hadir ya, belajar ilmu ya, atau mendengarkan tausiah di masjid. Subhanallah. Nah, semangat makanya mulai sekarang itu ngaji itu mulai semangat. Saya aja bilang sama teman-teman pengurus tuh ya, walaupun 1-2 orang saya bilang, niatin jadi pengurus itu bukan jadi pengurusnya. Niatin datang ke masjid itu bukan untuk jadi pengurus.
niatin datang ke masjid itu untuk ngaji. Itu. Jangan semangat ngaji di YouTube, semangat ngaji di Instagram, datang ngedengerin saya nggak semangat, apa saya nggak sepopuler mereka gitu. Iya kan? Ngaji, bagikan semangat kita ceramah-ceramah itu. Tapi datang ke masjid, majelis ilmu kayaknya kok nggak semangat, kenapa gitu? Apa saya nggak sepopuler mereka gitu? Kalau kita ngaji hanya berdasarkan kepopuleran ustadznya, salah besar kita. Guru-guru ngaji kita di kampung mana ada yang terkenal? Kiai-kiai kita di pesantren-pesantren mana ada yang terkenal seperti sekarang gara-gara ada media sosial. Apalagi kalau mereka ngaji nggak pakai media sosial, nggak ada yang kenal sama sekali. Jangan pernah dengar kan ada seorang yang gara-gara istighfar itu sampai kemudian ya orang yang nggak dikenal dia ibaratnya tirakatin biar bisa ketemu sama orang itu. Di zaman itu ketemu dengan Imam Ahmad Ibnu Hambal itu. Ya, sampai-sampai dia bantu Imam Ahmad Ibnu Hambal, diajak ke rumahnya istirahat ya karena nggak boleh istirahat di masjid. Pas kemudian ya dia lihat orang itu sambil ngadunin roti, ya dia terus ya istighfar, ya astagfirullah. Ya. Kemudian ditanya sama Imam Ahmad, apa yang sudah engkau dapatkan dari bacaan yang engkau baca ini atau tirakat ini gitu. Udah bel, berarti udah habis waktunya. Ya. Kok dibiarin? Tolong diingatkan. Iya. Kalau sampai 1 jam ganggu. Oh, berhenti dia. Belum naik udah berhenti. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Itu Imam Ahmad melihat orang tersebut luar biasa baca itu. Ya, astagfirullah. Ditanya, "Kenapa? Apa yang kau baca dan apa yang sudah engkau dapatkan dari hal ini, dari apa yang kau baca ini?" Semua sudah saya dapatkan. Satu yang belum saya dapatkan. Artinya semua hal yang dia inginkan Allah mudahkan dari istighfar itu. Jadi istighfar itu jangan hanya dianggap untuk orang yang minta ampun sama Allah. Kita minta apapun sama Allah barengi dengan istighfar, itu luar biasa. Lagi diam astagfirullah, astagfirullah. Sebelum tidur astagfirullah, astagfirullah. Nggak apa-apa. Bingung mau baca apa lagi kan? Nggak hafal bacaan, udah astagfirullah aja. Ya. Kemudian dia bilang satu yang belum saya dapatkan, yaitu adalah bertemu dengan orang yang saya cintai, seorang ulama besar di zaman itu, namanya Imam Ahmad Ibnu Hambal. Imam Ahmad gimana nggak kaget, gara-gara istighfar dia saya bisa sampai datang dari Baghdad ke tempat dia, tempat yang cukup jauh, berjalan kaki lagi zaman itu, bukan pakai pesawat Air Asia, bukan pakai Aisana lagi, Asiana. Ya, enggak gitu ya. Tapi di zaman itu orang sudah berdoa seperti itu. Artinya tidak melihat popularitas pun orang sudah berdoa untuk seperti itu. Ya, makanya kita niatin ya ngaji lah gitu ya. Walaupun sebentar ya, jangan semangatnya ngaji dari siapa yang sehebat-hebat apapun, AI, Google, tetap harus ngaji sama guru. Ya, karena di antara syarat belajar kata para ulama itu musyafaat.
al-maktubah fil masjid, melakukan salat 5 waktu di masjid. Wah, ini pahalanya luar biasa ini. Ya. Disebutkan dalam hadis ya dari Abi Umamah, man masya ila salatin maktubatin fil jama'ati fahiya kahajjatin wa man masya ila salati tatawu'in yakni salatid duha fahiya ka'umratin nafilatin. Ya, saya artikan barang siapa yang melangkahkan kakinya berjalan ke masjid ya dalam rangka untuk salat berjamaah yang wajib ya, maka dia seperti berhaji. Subhanallah. Dan barang siapa yang pergi ke masjid ya untuk melakukan salat sunnah, misalkan di sini disebutkan ya yakni salat ad-duha, ya dia datang ke masjid di luar waktu-waktu wajib, niatnya salat duha ya, maka dia mendapatkan umroh, pahala umroh. Ya, subhanallah ya, teman-teman sekalian. Ya. Ini enggak usah dibaca semua ya. Ini ada 6. Udah berapa tadi? 4? Bengong semuanya. Udah mikirin bubur kacang apa? Tenang, tenang. 4 ya. Udah 5 Pak. Yang ke-6 sekarang, terakhir ya. Salat di Masjid Quba. Itu pahalanya luar biasa. Disebutkan hadisnya, man tatahhara fi baitihi thumma atta masjida Quba'in fa shalla fihi kana lahu ka ajri umratin. Barang siapa yang dia ya bersuci di rumahnya ya, mungkin kalau waktu kita di sana itu ya kita misalkan bersuci ya di masjid apa di hotel misalkan ya, man tatahhara fi baitihi ya di rumahnya di hotel gitu misalkan di tempat tinggalnya, thumma atta masjid Quba, kemudian dia datang ke Masjid Quba, sampai Masjid Quba apa fa shalla fihi, kemudian dia salat di dalamnya 2 rakaat, kana lahu ka ajri umratin, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berumrah. Kenapa Nabi mengistimewakan tempat ini juga? Karena ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW sesampainya Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang pertama adalah dibangunnya Masjid Quba. Ya, berarti punya nilai histori yang luar biasa di dalam ya di dalam apa peradaban Islam, di dalam ya sejarah kedatangnya Islam ya atau dakwah Islam itu di Madinah. Maka ya amalan yang utama ini jangan ditinggalkan ya kalau kita nanti sudah berada di Makkah. Oke, kita review. Yang pertama apa? Biar ingat ini. Yang pertama apa teman-teman? Memberangkatkan haji orang lain. Yang kedua, salat syuruk ya. Yang ketiga, datang ke pengajian di masjid ya. Yang keempat, umroh di bulan Ramadan. Yang kelima, salat 5 waktu di masjid. Yang terakhir, yang keenam, salat di Masjid Quba. Nah ini ya ada 6 ibadah yang pahalanya itu ya umroh dan haji bersamaan, atau dapat pahala haji saja atau pahala umroh saja. Ya kita lakukan insyaallah, semoga Allah mudahkan kita ya melakukan ibadah-ibadah ini, karena kalau kita mudah atau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, makanya minimal teman-teman sekalian ya, kita ini kan saya sering bilang bahwa kita ini lemah selama-lemahnya. Ya, ibadah pun mau yang gampang-gampang saja misalkan ya. Ya, salat juga waktunya udah mepet-mepet aja misalkan. Kita ini lemah lah ya, banyak sekali kekurangan.
Ya, pikiran kita tuh dunia lah udah. Ya, udah ngaku saja udah. Ya, saya walaupun nggak punya ilmu, ngaku aja udah. Dunia aja pikiran kita itu. Hutang apa, wah pikiran kita tuh begitu. Dan kita paling takut itu kalau misalkan semua itu nggak kecapai. Padahal yang bisa menyelesaikan itu hanya Allah. Kenapa kita nggak datang kepada Allah yang lebih sering? Karena kita tahu bahwa semua itu nggak bakal selesai dengan kemampuan kita, nggak bisa. Ya, saya aja hidup ini banyak nggak logis kata saya. Saya banyak nggak logis, udah. Karena memang hidup ini nggak logis bagi kita. Matematikanya bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 1 sama dengan, ya terserah Allah. Mau 1000, mau 2000, mau 3000, terserah Allah. Sekali lagi semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk dapat melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma afiq laqamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid. Di tempat-tempat yang lain misalkan, ya, di Indonesia misalkan, orang Indonesia itu semakin saking semangatnya untuk beribadah ke masjid itu sampai-sampai selalu bikin masjid di mana-mana gitu. Kalau di Arab itu memang jumlah masjid sangat terbatas gitu. Ya, tidak terlalu banyak lah seperti di kita. Walaupun memang populasinya juga tidak sebesar kita ya. Wajar lah kalau kita itu semangat tinggi sehingga membuat di mana-mana. Baru berapa kilo kita udah ada musola. Di tempat kita kan begitu. Berapa kilo lagi ada musola, berapa kilo lagi ada musola. Subhanallah ya. Ya. Jadi apapun tempat itu, dan itu biasa dilakukan salat sama-sama ya, berjamaah ya, surau, musola, atau lebih kecil saung misalkan, karena saking terbatasnya ya, nggak ada lagi fasilitas yang mewah dari tempat ibadah yang ada ya. Di Afrika banyak tempat ibadah tuh yang sangat tidak layak gitu ya. Bahkan Nabi di awal-awal saja bikin Masjid Nabawi hanya dari pelepah kurma kan. Sangat sederhana sekali. Rumah beliau sampingnya Masjid Nabawi. Dulu juga sangat sederhana. Baru kemudian diluaskan sampai seperti sekarang. Jadi intinya silahkan Mas ya, silahkan ya untuk mendapatkan fadilah ini atau keutamaan ini. Di tempat kita tidak ada tempat-tempat yang ideal seperti masjid seperti ini, tapi memang tempat sholat berjamaah ya, maka itu pun boleh dijadikan tempat untuk ya melakukan salat syuruk seperti itu ya, insyaallah. Silakan ada lagi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, kita akan lihat dari rumah dan masjid salat berjamaah, apakah dapat pahala iktikaf itu tapi kita niatkan di rumah bukan di masjid, apakah sama pahalanya dapat pahala iktikaf itu? Dan terima kasih. Assalamualaikum. Ya, belum habis datang lagi. Silakan Mas kalau mau datangin yang lain. Jadi gini teman-teman sekalian ya, niat itu ya, niat itu dalam kebaikan diusahakan lah ya, selalu ada. Oh iya baik Mas, selalu ada gitu ya, dalam kebaikan selalu ada. Itu saya saya sarankan seperti itu, selalu niatkan kebaikan dalam hidup kita itu. Nah kenapa? Karena niat itu sudah separuh amal. Hebatnya dalam Islam tuh begitu, kita niat baik belum berbuat udah dicatat nisful amal. Setelah dilakukan penuh ya, dilakukan baru kemudian 100% dapat. Katakan gitulah kalau kita nilai, berarti sudah dilakukan. Nah yang kedua yang saya sampaikan adalah niat itu tidak mesti dilafadzkan ya, artinya bukan rukun juga dalam sebuah amal, harus selalu dilafadzkan. Artinya kalau nggak dilafadzkan ibadah yang kita lakukan tidak diterima, tidak. Tapi kita niat dalam hati kuat mau berangkat ya kemari misalkan untuk i'tikaf
Sampai di depan masjid kita cuman baca doa mau masuk masjid, nggak apa-apa. Itu sudah dapat pahala i'tikaf insyaallah. Walaupun tidak dilafadzkan. Tapi kalau kemudian muktarinan ya, dilafadzkan secara bersamaan dengan kita melakukan, ya itu juga silahkan. Ya, semoga dengan lisan kita membaca sesuatu yang baik itu pun mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lisan ini membuat sabat ya, membuat teguh apa yang diinginkan oleh hati kita. Gitu. Makanya dalam kebaikan enggak cukup kadang-kadang zikir dengan hati, ya zikir dengan lisan. Gitu kan? Saya sudah berzikir dengan hati saya, enggak bisa. Gitu. Maka disebutkan dengan lisan kita. Itu semoga mengokohkan keinginan kita dengan berlafaz dengan niat itu gitu. Ya. Misalkan usolli, saya niat salat di masjid i'tikaf dalam rangka untuk beriktikaf. Ya, itu kan subhanallah. Ya. Ya, semoga kita juga jadi ya selalu niatnya tuh gitu. Jadi niat itu bisa mengarahkan. Karena gini teman-teman, saat kita mau melakukan kebaikan itu jangan dikira setan enggak. Ya, kita udah niat dari rumah itu mau ke masjid. Ketemu di jalan teman ngajakin makan kebab. Ya. Ya. Kamu udah makan belum? Belum. Yuk makan kebab dulu ya sama saya bayarin. Padahal udah mau komat gitu ya. Udah saya bayarin. Yang ngajak pakai dalil lagi. Kalau misalkan sudah didatangkan makanan maka dahulukanlah makanan gitu ya. Kamu nih bisa aja gitu ya. Udah ngajakin makan pakai dalil lagi. Saya udah mau sholat nih. Ya udahlah makanlah gitu kan. Itu bisa berubah gitu. Ya. Kita udah mau ikhlas tapi berubah juga gitu. Itu juga sama, ya Allah. Selalu perbarui niat kita. Ya, seperti itu. Masalah niat ini penting, makanya pembahasan di dalam kitab apapun sering sekali diawali dengan pembahasan tentang niat. Minimal apa? Babul ikhlas, itu kan tentang niat. Ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya jawab. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ini cekap nggih, sampun nggih? Nggih. Oh, boleh. Monggo. Ya, jauhan kamu dari mana? Dari Basang jauh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya atas dasar kebodohan saya. Semuanya bodoh. Tidak ada yang pintar, saya bodoh. Saya ingin nanya, itu sebenarnya apa sih keutamaan dari haji? Sedangkan saya pernah dengar di Indonesia, saya tinggal di Lampung. Jadi mereka itu rela bayar sampai 600 juta, sampai 1 miliar itu hanya untuk menunaikan ibadah haji. Dan menurut saya uang segitu kan sebenarnya bisa diisikan untuk sedekah. Yang padahal yang sedikit saya tahu orang yang meninggal aja bahkan pengen hidup lagi hanya untuk sedekah. Kenapa orang rela bayar begitu mahalnya hanya untuk haji dan mengesampingkan sedekah? Jadi keutamaan haji itu apa? Sampai mengesampingkan sedekah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nanti sering datang ya ngaji ya, insyaallah ya. Jangan sekali nanti ilmunya separuh-separuh takutnya. Ya, biar ilmunya enggak separuh-separuh. Gini teman-teman, ya. Haji itu keutamaan luar biasa, ya. Tadi bahas sedekah juga luar biasa. Tapi saya mau ambil benang merah dulu ya antara haji dengan sedekah itu ya. Jangan dipahami bahwa sedekah itu ya sesuatu yang kita keluarkan untuk orang lain saja. Itu ya. Jangan kita pahami bahwa sedekah itu adalah hanya yang kita keluarkan untuk orang lain. Misalkan ada tetangga kita yang membutuhkan, kita kasih. Itu kan berarti sedekah itu kita pahami hanya sesuatu yang untuk orang lain. Padahal dalam hadis tadi malam juga kita sudah bahas gitu ya.
orang sholat duha saja dianggap bersedekah, gitu kan? Jadi sedekah itu jangan dipahami hanya sesuatu yang kita keluarkan untuk orang lain. Berbuat baik itu sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Ini pertama, saya mau ngambil benang merahnya dulu biar kamu nggak salah paham atau gagal paham tentang masalah ini gitu. Sehingga membanding-bandingkan atau membuat dikotomi antara sedekah dengan haji. Ini yang harus dibenerin dulu pemahamannya. Gitu ya, sekarang udah paham ya? Oke, berarti masalah haji dengan sedekah itu sebenarnya haji juga sedekah gitu. Gitu ya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah ya kenapa orang sampai melakukan effort yang luar biasa untuk bisa berangkat haji. Ya. Haji itu pertama yang paling gampang kita jawab, dia itu rukun apa? Rukun Islam. Yang kelima. Artinya kalau kita bilang satu bangunan, satu yang pertama itu pondasi paling ujung itu adalah ya lantai tertinggi misalkan, dan bangunan itu nggak bisa dibilang sempurna, ya. Ketika tidak ada bangunan-bangunan itu secara sistematis, berarti kan dalam berislam pun seperti itu. Kalau kita punya harta cukup, mampu, tidak berhaji, bahkan disebutkan dalam satu hadis, orang punya kemampuan tapi dia nggak berangkat, bisa mati dalam keadaan mati jahiliyah. Tuh, nggak main-main berarti kan? Hubungannya dengan rukun Islam, hubungannya bisa menyepelekan terhadap agama karena punya kemampuan tapi dia nggak berangkat. Makanya otak kita benerin ini. Saya sering bilang, otak kita ini cara berpikir kita benerin. Jangan dunia terus gitu. Kita siap nabung buat beli mobil dengan harga sekian ratus juta, tapi untuk berhaji nggak pernah berpikir. Itu keliru besar teman-teman. Ya, keliru besar itu. Jangan sampai kita begitu cara berpikir kita. Ya, beli mobil tuh nggak penting. Sekarang banyak Grab, mobil bisa ganti-ganti gitu kan. Ya, itu ya. Jadi itu udah dua tuh rukun Islam, berarti kesempurnaan Islam kita tergantung ibadah ini. Yang kedua, orang punya kemampuan tapi dia nggak melakukan. Ada ulama yang mengatakan berdasarkan satu hadis, ya, matinya bisa keadaan mati yang tidak baik, mati jahiliyah kan mati nggak baik. Ya. Kemudian tadi yang ketiga keutamaannya sudah saya sebutkan itu haji dan umroh itu bisa menghilangkan dua hal. Yang pertama kefakiran, yang kedua adalah dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah tiga itu. Maka wajar mau berapapun harganya, 1 miliar pun orang punya kemampuan dia akan bayar. Itu mas, berapapun. Karena urusannya dengan Islam saya ini. Gitu. Orang lengkap dianggap sebagai seorang muslim, katakan seperti itu, kalau dia sudah melakukan rukun Islam yang ada itu dengan sebaik-baiknya. Syahadatnya benar, diamalkan pemahaman syahadat dengan baik, tidak melakukan hal-hal yang dapat menggagalkan syahadat dia. Misalkan ada dalam buku yang ditulis oleh ulama, ada amalan-amalan yang bisa mengagalkan syahadat. Sholatnya udah bagus, zakatnya diamalkan, puasanya diamalkan dengan baik. Ini ada satu rukun yang harus kamu juga amalkan karena kamu punya kemampuan. Kenapa kamu gak melakukan? Nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta kamu ada, kemampuan kamu ada, badan kamu sehat, kenapa kamu gak melakukan itu? Kita mau jawab apa di hadapan Allah? Jangan-jangan hal itu yang membuat amalan-amalan kita yang lain itu jadi gugur di hadapan Allah, lantaran kita mampu ya secara harta, secara fisik, tapi kita nggak melakukan ibadah tersebut. Ya, gitu mas. Semangat sekarang berhaji. Oh semangat insyaallah. Nah, sob. Niatin berangkat sekarang udah berapa tahun? 1 bulan ya. Ya insyaallah ya. Niatin punya uang, niatin. Ini buat nabung haji. Itu dong dari sekarang. Niatin haji. Jangan udah 4 tahun pulang nggak haji, nggak nikah. Gimana? Isi kita terus dorong pulang, nggak bisa jadi jiwa. Baik, itu saja. Silakan. Jamaah sedaya.